Yang kita praperkan, yang kita mohonkan berbeda. Di yang kedua ini kita mempersoalkan digunakannya pasal, dan itu semua dakwaan yang ada itu digunakan untuk mendakwa Dr. Tifa dan juga saya kemarin. Makanya Dr. Tifa kemarin pembelaannya benar. Ini mau main pendek sama mau main panjang. Jadi belum tentulah Jokowi itu hadir di sidang. Tapi kemarin katanya mau datang, ada statementnya bang, mau nunjukin ijazah katanya SD, SMP, SMA sama S1-nya. Sering dengar gak perkataan? Apa tuh? Udah, tapi belum. Kemarin juga dari Sekjen Pradi Bersatu kan bilang jangan legowo dulu, nanti saya bakal bawa seorang Roy Suryo ke Bui kayak gitu. Itu komentarnya seperti apa bang? Makanya orang tuh belajar hukum. Gimana cara bisa membawa saya ke Bui? Tapi kalau dari Bang Roy Suryo sendiri nerima ancaman itu bang? Gini, ancaman itu bisa juga Hai Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Kali ini kita bakal ngobrolin kasus yang lagi dalam tanda kutip seksi, yang lagi dibahas oleh semua orang, soal kasus ijazah Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Di studio iJoss sudah ada Roy Suryo. Ini dibilangnya tersangka atau apa di bang? terserah, tersangka boleh, sekarang udah naik jadi terdakwa boleh, pemenang pra-peradilan boleh. Lah iyalah. Gitu. Meskipun saya tidak boleh terlalu gembira mengatakan pemenang karena ini nikmat ridho dari Allah yang kita terima. Dan masih ada kita ngobrol ini ketika sedang berlangsung tadi barusan pembacaan untuk permohonan kami untuk praper yang kedua. Nah, Oke. Nah, kita sebelum ke praper yang kedua, sebelumnya apa kabar? Karena tadi habis ikut sidang. Iya, alhamdulillah baik. Baik ya bang. Kabarnya kenapa saya bilang baik, Mas Syam? Karena gini. Tentu masyarakat juga sudah dengar ketika orang mendengar kata pra-peradilan yang terbayang itu adalah kalah biasanya atau ditolak. Dan itu sampai ada lawyer dari pihak sebelah, sebenarnya juga bukan lawyer pihak sebelah juga, dia cuma ngikut-ngikut aja. Ya dia memang lawyer, tapi nggak ada hubungannya, dia nggak punya legal standing. Saya yang manggilnya sebagai mak lampir itu ya, lawyer cewek yang boleh dong gitu. Dan dia bilang kalau 1000% nanti pasti akan kalah gitu. Oke. Terbukti. Alhamdulillah. Saya tidak perlu jumawa mengatakan kami pasti menang. Tapi ya kemarin jelas betul apa yang kami praperkan, yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, itu kami menang. Meskipun ada dua yang lain yang itu kecil-kecil, itu sebenarnya bukan dagingnya. Yang soal penahanan oleh jaksa, karena memang sudah kita tarik itu sebagai permohonan kami. Satu lagi soal ganti rugi. Memang kemarin belum kami mintakan. Tapi apakah tidak kami mintakan? Tidak juga. Nanti akan kami mintakan setelah kemenangan dari 3 klausul ini. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pra-peradilan yang pertama kemarin, itu kan fokusnya adalah soal penangkapan, penggeledahan, kemudian penahanan dan penggeledahan. Itu tiga-tiganya akhirnya tiga menang. Dimenangkan. Karena terbukti bahwa apa yang saya alami, yang sebelumnya sempat saya sampaikan itu seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Dan memang benar. Gitu loh, artinya ketika datang kemudian saya dipaksa nggak pakai surat lah, nggak pakai pemberitahuan maksud saya. Mereka datang membawa surat, tapi surat itu harusnya surat itu ditinggal. Tidak, ya gitu, tidak. Terus harusnya mereka bawa putusan pengadilan setempat, gitu ya. Saya sempat lihat putusan pengadilannya, tapi mata saya langsung lihat, ini putusan pengadilannya tahun lalu. Saya nggak perlu masalahkan di situ. Karena kalau saya masalahkan itu bagaimanapun juga pasti tetap diseret gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya saya tahu pasti itu putusan pengadilannya salah. Kemudian harus ada, saya jelek-jelek ini Bang Sam. Aku kan juga baca aturan tentang bagaimanapun itu harus disertai pengurus RT atau RW setempat. Itu nggak ada juga. Nggak ada, mereka tiba-tiba langsung datang kemudian ke pos satpam, terus menggelandang satpam ikut ke rumah, satpamnya pun sopan loh, satpamnya nggak mau masuk rumah. Dia hanya di luar. Mereka itu masuk, terobos. Minta dibukain pintu, paksa masuk. Makanya kan sampai pada akhirnya saya pernah cerita di beberapa termasuk di iNews juga meskipun di acara lain. Saya cerita kalau saya mau ganti baju aja nggak boleh. Untung saya pakai baju ketika saya sholat 2 jam sebelumnya gitu ya. Jadi jam 4:30 saya udah sholat, itu kan 6:30 jam 7. Jadi saya udah pakai baju yang ya lumayan lah gitu. Meskipun baju rumah, celana jeans rumah sama. Tapi saya kan pengen ganti yang lebih layak. Saya mau mandi nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh.
Bahkan kata-kata saya ada dalam rekaman itu, bahwa kata-kata saya mirip-mirip film G30S. Kalau kita nonton, silakan nonton, ada adegan salah satu jenderalnya bilang kalau saya mandi dulu gitu. Oh, nggak usah, langsung aja berangkat jenderal gitu. Minimal cuci muka toh. Gitu. Itu ada kalimat saya ada di persis kalimatnya gitu. Tapi kalau di film pengkhianatan ditembak saya. Kalau ini ya saya nggak ditembak. Tapi benar mau diborgol. Ada kata-kata borgol gitu ada. Nah, untungnya tidak. Nah, dan memang ada dalam film itu yang ini kebaikan hakim ya, hakim tunggal Pak Iketut itu yang kemudian tidak perlu diputar semua. Karena ada beberapa yang sifatnya properti pribadi kayak kamar tidur, dipan dan lain sebagainya nggak perlu kelihatan. Ya udah. Nah, disitulah kemudian itu menjadi bukti yang sangat bagus kalau penangkapan itu sangat tidak proper. Apalagi ternyata suratnya setelah kita cek, nah surat itu banyak yang namanya kopas atau copy paste. Dari surat penangkapan mungkin orang lain yang ternyata oke, nama saya betul, alamat juga betul. Tapi ternyata di situ surat itu harusnya untuk penangkapan yang maunya diperiksa. Padahal kan saya sudah selesai pemeriksaan. Karena udah P21. Iya, nggak ada lagi pemeriksaan. Itu hanya mau dibawa ke kejaksaan. Maunya bawa ke kejaksaannya padahal hari Senin. Lah itu kok ditangkap hari Jumat itu tujuannya apa? Apa untuk hadiah orang yang ulang tahun hari Minggu? Nah, iya itu kan ada tuh yang ulang tahun hari Minggu itu. Siapa sih Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Nah, tapi kan akhirnya hadiahnya dicabut lagi ulang tahunnya ya kan. Saya nggak ditahan. Ya itu. Jadi artinya apa? Surat itu salah. Bahkan surat itu menggunakan KUHP yang baru. Nah, KUHP yang baru. Artinya KUHP yang baru itu KUHP yang tahun 2025. Padahal penyidik yang kemudian membicarakan atau menyampaikan pada divisi hukumnya yang ada di sidang pra-peradilan, dia menjelaskan dia melaksanakan KUHP yang lama. Loh, yang tahun 81. Berbeda berarti? Makanya yang lucu banget, saya berterima kasih justru kepada ahli dari pihak sono yang dihadirkan oleh pihak lawan. Jadi ada pihak Polda Metro Jaya, namanya Pak Aristo Pangaribuan. Pak Aristo fair dengan melihat ada dua surat itu. Dia langsung bilang, ini namanya cacat formal. Udah kalau cacat formal selesai. Berarti harusnya nggak boleh itu. Makanya gini Mas Yam dan juga pemirsa ya. Jadi artinya saya melaksanakan apa yang mungkin nanti insya Allah itu tidak terjadi pada masyarakat yang lain. Kan mungkin kita sering dengar ya orang itu ditangkap seenaknya. Ditahan seenaknya. Tahu-tahu ditahan. Gak ada surat. Saya juga loh. Waktu itu istri saya telepon lawyer. Ya, untuk tunggu lawyer dah gitu. Karena kan harus diambil. Enggak, mereka nggak mau nunggu. Udah, nanti lawyer di kantor saja gitu. Loh, ini tuh saya tuh teroris atau apalah? Teroris kok teroris saja nggak gini-gini banget gitu loh. Atau saya narkoba gitu ya, ditangkap gitu. Wong ini hanya masalah pencemaran nama baik. Terus harusnya ada surat. Dan ternyata terbukti bukannya pengakuan saya bahwa saya nggak terima surat. Polda dicek, memang nggak ngirim surat. Dan tidak ada surat yang kita hadirkan juga kesaksian tertulis tapi dari RT RW setempat, nggak ada pemberitahuan ke mereka juga. Jadi saya udah siapin tuh semua. Itulah gunanya pra peradilan. Jadi di pra peradilan itu kita bisa sangat detail membahas unsur-unsur apa yang ini legal atau tidak, sah atau tidak. Itu yang tidak mungkin ada pada peradilan yang umum ya atau peradilan pokok perkara. Kalau sudah pokok perkara waktunya sangat-sangat cepat dan kemudian saya duduk di kursi terdakwa atau pindah ke sisi sebelah sisi penasihat hukum. Terus mereka itu hanya dihadirkan singkat di situ. Kalau di pra peradilan mereka itu sebagai pihak. Jadi ada Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon, kemudian ada juga kejaksaan sebagai pihak turut termohon, kuasa hukum saya sebagai pemohon, saya sebagai penonton. Nah, jadi kan enak kita bisa lihat kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi resikonya juga tinggi pra peradilan itu. Karena pra peradilan itu hanya dilangsung satu perkara praper itu hanya berlangsung selama 7 hari kerja. Harus selesai 7 hari itu. Berarti abis sidang ini kan hari ini sidang. Ini yang pertama ya, itu kan pembacaan permohonan saya. Iya betul. Terdiri atas beberapa posita ya perkaranya dan juga petitum permintaan saya. Tuh. Besok hari berikutnya, tapi hari kerja ya, hari Senin, itu adalah jawaban dari pihak termohon. Hari itu juga kami harus membuat yang namanya replik, jawaban atas jawaban itu. Dan itu hanya dikasih waktu 2 jam.
berarti tim ini harus segera cepat menangkap itu, kemudian mengetik jawaban, ngeprint, kemudian menjilid lagi langsung diberikan. Hari itu juga Polda juga harus menyiapkan namanya duplik. Jawabannya. Replik, duplik. Iya. Ya, itu sehari. Kalau biasanya di sidang umum itu replik bisa seminggu lagi, dupliknya seminggu lagi. Lah ini cepet banget. Habis itu ada pemeriksaan bukti ya dan saksi ya atau juga ahli. Oke. Hari berikutnya lagi adalah pemeriksaan untuk bukti dan ahli dari pihak termohon. Kemudian hari berikutnya lagi itu hari ke-6 itu adalah penyampaian kesimpulan masing-masing. Oke. Begitu kesimpulan masing-masing putusan. Esoknya sudah putusan. Nah jadi artinya selama 7 hari itu tidak semua terus terang orang yang baik itu pemohonnya kayak saya ataupun kuasa hukumnya itu tidak cukup mampu atau tidak cukup kuat. Maka terus terang saya kan memiliki beberapa kuasa hukum ya, ada beberapa kelompok. Oke. Ada kuasa hukum yang sudah membersamai sejak lama yaitu namanya Tokham ya. Kemudian dulu ada Bala RRT. Bala RRT itu adalah barisan pembela Roy Rismontiva. Sebelum si Resmond ya dokter palsu itu berkhianat ya, saya tetap bilang dia berkhianat, melarikan diri dan kemudian malah pokoknya parah lah, minta RJ meskipun dapat SP3. Tapi kan lihat namanya parah banget lah namanya, 2 kali diundang di Rakber aja nggak berani datang gitu ya, konyol padahal udah janji mau datang, parah lah, pengecut lah pokoknya dia. Nah itu kemudian kan ganti jadi Troya, Tifa Roy Advocate. Kemudian ada juga kelompok lain namanya TAKA, tim anti advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis yang juga bersamai saya sudah lama. Oke. Nah, jadi grup ini kemarin saya ajak, ayo kita mau prapar gitu. Nah, ada satu yang Tokham dan Troya setuju ngikut. Yang ini kami nggak ikut dulu. Ya nggak apa-apa. Tim dari Muhammadiyah juga kebetulan dari PP Muhammadiyah sekarang lagi concern ke Dr. Tifa. Sementara belum membersamai ini. Tapi misalnya kayak Pak Amir Samsudin segala itu merestui adanya pra peradilan. Nah contoh-contoh kayak gitu itu biasa Mas dalam sebuah kasus ya. Kemudian saya dibela apakah oleh 1, 2 orang, 3, 5, 10 bahkan 1000 kan ada juga yang mau ngaku gitu. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang diantara lawyer ini saling ada dinamika. Ada yang maju duluan, ada yang enggak. Nanti ketika sidang ada juga yang kemudian buat eksepsi. Ada yang lainnya nanti hanya membacakan saja. Kayak Dr. Tifa kan juga begitu. Tidak semua 27 orang lawyernya itu kan baca semua kan juga tidak kan. Iya. Ada yang cukup mendengarkan, ada yang ikut, ada yang tidak. Normal lah kayak gitu. Itu bukan berarti pecah kongsi Bang? Enggak. Saya nyebut bukan pecah kongsi, tapi kalau ada dinamika boleh. Dinamika itu biasa gitu. Yang tidak boleh itu adalah kalau diantara mereka kemudian saling beradu dan kemudian saling melemahkan sehingga merugikan saya selaku klien. Nah itu saya berhak kemudian menyatakan sikap nanti. Meskipun ini sebenarnya saya juga sudah sampaikan di beberapa podcast, termasuk podcast saya sendiri ya, Roy Suryo Official, bahwa saya sampaikan kalau pada saatnya saya nanti terpaksa memang harus memilih. Dan itu hak dari klien. Ya, supaya nggak elok juga Mas Sam nanti misalnya lihat, nggak elok juga misalnya nanti pada saat di tengah-tengah sidang mereka beradu sendiri kan nggak cocok lah. Saya selalu bilang musuh kita tuh yang ada di luar sana, yang ijazahnya palsu itu musuh kita gitu loh. Jangan diantara kita saling bermusuhan gitu loh. Kalau masalah cara, yang satu pengen cepet-cepet selesai ngegas. Maksudnya mau cepet-cepet ke pengadilan, iya, sidang. Yang satu cepet pengadilan, cepet sidang. Yang satu bilang nanti dulu sidang siap-siap dulu apa semua. Ya itu biasa Mas kayak gitu, normal. Toh juga pra peradilan itu kenapa saya tadi bilang itu adalah pilihan yang sulit juga. Banyak loh. Bukan banyak lah, memang mostly rata-rata pra peradilan itu kalah. Hanya beberapa kan yang pra peradilan menang, kayak misalnya kasus Pak BG itu menang lihat. Terus ada dulu orang nomor 1 di pajak tuh menang. Tapi sekelas Mas Hasto, Tom Lembong pun kalah juga kan pra peradilan gitu ya. Makanya kita hati-hati betul dan kita cermat betul. Alhamdulillah sekali lagi pra peradilan kita yang pertama mostly menang. Meskipun ada 2 yang tidak dikabulkan. Tapi ini pun juga bukan berarti tidak boleh lagi diajukan karena memang belum tetap boleh karena kan belum sebenarnya yang soal ganti rugi itu kan belum saya ajukan Mas. Belum. Nah dengan putusan yang pertama berarti kan ada kerugian di saya. Hak loh bagi saya. Sudah nama saya dicemarkan karena seolah-olah saya itu digelandang kayak gitu dan videonya beredar kemana-mana. Saya belum mandi itu. Memang saya belum mandi waktu itu ya. Ketika dibawa itu kemudian
masih menggunakan pakaian seadanya, bahkan ada yang saya pakai celana pendek ketika saya harus ganti celana pendek. Nah itu kan namanya benar-benar tidak pantas lah gitu, tidak sopan. Tapi ya alhamdulillah lagi, untuk KUHP baru ini juga melarang Mas, kayak dulu. Kalau dulu saya pasti sudah dipertontonkan dengan Dokter Tifa dengan press conference gitu ya, bangga sekali. Biasanya kan dulu begitu. Kemudian disuruh berdiri di belakang, diborgol gitu kan. Untung sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Di KUHP sudah nggak boleh. Itu pun ketika awal saya udah bilang, baca KUHP baru loh gitu. Jangan dikira saya nggak ngerti KUHP gitu ya. Gitu. Nah, untung itu terjadi. Nah kalau itu terjadi, meskipun misalnya menang dalam gugatan pra peradilan atau permohonan, tapi kan yang namanya jejak digital itu, ya kan beredar kemana-mana Mas. Betul. Gitu. Iya makanya ini kunci juga Mas Sam. Kenapa kalau kemarin teman-teman lihat, saya tidak pernah terlihat menggunakan baju tahanan. Ya karena saya bukan tahanan. Jadi jelas, dan saya memang tidak pernah terlihat di borgol. Memang enggak. Itu bahkan ketika dibawa ke kejaksaan itu tangan saya gini. Walaupun ada semacam tali. Ada memang ya kan dibawa boleh kan gitu. Ini loh borgolnya, saya bilang gitu. Tapi saya gini dan berusaha disuruh pakai baju, tapi kan tidak sekalipun saya pakai baju. Enggak. Walaupun kayak disematkan kayak memang gitu ya. di apa ya, kayak diselimutkan gitu di belakang. Tapi kan bajunya kayak dipakaikan kayak anduk gitu. Meskipun itu sama sekali enggak. Dan itu memang kita memang enggak sepantasnya ditahan untuk pelimpahan P21. Oke. Kecuali di pemeriksaan kepolisiannya kami sudah ditahan. Tapi kan enggak. Kami tuh enggak ditahan sebelumnya. Terus ini ada triki kemarin tuh, bahwa seolah-olah supaya nanti kejaksaan nahan. Karena di polisinya ditahan. Tapi kan di polisinya enggak ditahan. Ya alhamdulillahnya lagi nih, ini alhamdulillah lagi Mas, saya harus buka lagi. Ketika kami sudah sempat ditangkap itu ya, tanggal 19 Juni itu, dan kemudian diperiksa kesehatan. Ya siapa yang suruh kami diperiksa kesehatan di Rumah Sakit Polri? Kami tadinya nolak loh Mas. Sama sekali nolak kita. Enggak mau kita. Lu ngapain juga diperiksa, kan tadinya kan sudah diperiksa di Polda kan. Tapi dipaksa dibawa. Oke, begitu kami dipaksa dibawa, ternyata ketika diperiksa parameter kesehatan saya tidak cukup bagus. Oke. Gulanya melonjak tinggi. Dokter Tifa juga kena GERD sehingga dia malah lebih buruk kondisinya. Ya, dia harus naik kursi roda. Itu beneran, itu bukan kemudian kita acting. Ada yang bilang drama katanya, itu bener gak sih Bang? Kalau drama berarti itu menghina polisi Polda Metro. Berarti menghina dokter polisi loh. Oke. Itu yang minta kami dirawat itu Polda kok. Yang minta kami dirawat itu dokter polisi kok. Kami dirawat. Nah sekarang siapa yang salah? Siapa yang suruh kami tidak tidur di Polda Metro, tapi tidurnya di rumah sakit Rumah Sakit Polri. Siapa yang suruh kami malam akhirnya bisa nonton Piala Dunia, ya kan? Lah ya, coba di Polda nggak bisa nonton kita. Ya, nah, siapa yang suruh? Nggak ada. Tapi itu pun drama belum selesai, Mas Sam. Minggu malam kami tiba-tiba mau dibawa lagi, hanya gara-gara supaya esok paginya berangkatnya dari Polda. Nah itu kan pelanggaran juga. Nah itu makanya kemarin kita sampaikan dalam pra peradilan. Bahkan kita hadirkan saksi-saksi yang ada waktu itu, dan videonya ada semua. Video ketika kemudian akhirnya ada dokter yang bertanggung jawab yang mengatakan, oh ini kondisinya nggak boleh dibawa malam-malam ini. Mana ada rumah sakit di Indonesia yang boleh mengeluarkan pasien di atas jam 10 malam. Dipulangin jam segitu Bang? Dipulang, disuruh keluar, disuruh pindahin lagi. Saya jelek-jelek gini MKes Mas, Magister Kesehatan dari UGM, asli kalau ini UGM-nya ya, bukan palsu kayak itu ya. Emang ada yang palsu? Ada dong, jelas itu ya kan. Nah 99,9% palsu. Nah makanya saya bilang, dan kebetulan saya punya rumah sakit. Keluarga saya almarhum bapak itu punya rumah sakit, dan almarhumah ibu itu guru gitu. Jadi kita latar pendidikannya komplit lah. Nah kita tahu pasti pasien dikeluarkan dari rumah sakit itu pagi hari atau siang hari. Supaya gunanya kalau siang pun itu masih sempat tuh dirujuk misalnya ke rumah sakit lain, karena mereka nggak boleh terima pasien malam-malam kecuali itu IGD. Gawat darurat baru boleh. Nah itu. Jadi dari sisi situ akhirnya dokter penanggung jawab rumah sakit tidak membolehkan kita dibawa malam-malam. Akhirnya pagi-paginya. Pagi itu ini benar nih. Semua itu ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Harusnya pagi itu kita dibawa pagi-pagi jam 6. Tapi ya karena ada sedikit kita tarik ulur baru 6:30. Kalau kita dibawa sempat pagi, mungkin kita berangkat dulu ke Polda. Kemudian di Polda itu sempat dulu dimasukkan lagi
sehingga berangkat lagi mungkin statusnya jadi tahanan lagi. Tapi enggak Mas. Oke. Jadi ketika kita berangkat dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati itu, itu keluar kan nggak bisa langsung masuk tol, tapi lewat Jalan Cililitan itu. Masuk Cawang, baru saya ngalami itu. Stek, bukan hanya stek, tapi benar-benar macet-cet. Gara-gara ada busway yang pagi itu hari Senin itu mengalami laka lantas, nabrak separator sehingga melintang. Siapa yang suruh busway-nya kecelakaan? Kan nggak ada yang suruh kan. Mobil itu yang angkut kami itu tertahan di situ. Jadi kami itu 1,5 jam di mobil itu. Sehingga ketika sampai di Polda, waktunya udah mepet. Jadi sampai di Polda cuma tanda tangan jalan lagi ke kejaksaan. Jadi nggak sempat lagi yang namanya statusnya itu jadi tahanan. Nah karena statusnya bukan tahanan, maka ketika ada surat penahanan, ada penggeledahan yang tidak proper itu, apalagi penangkapan enggak, itu yang kemudian kita pra peradilan kan. Kalau untuk pra peradilan kedua tuh beda dengan yang pertama tuh apa sih Bang? Yang kita praperkan, yang kita mohonkan berbeda. Di yang kedua ini kita mempersoalkan digunakannya pasal 32 Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, untuk melakukan status saya selaku tersangka kemarin. Nah, penersangkaan seseorang itu harus berdasarkan 2 alat bukti minimal. Nah sekarang Undang-Undang ITE itu, mohon maaf lagi-lagi Mas Sam, saya ikut membuat semenjak sebelum tahun 2008. Saya itu tergabung dalam TKTI, Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Nama saya ada dalam SK yang dikeluarkan oleh Pak Samsul Mu'arif sebagai Menkominfo waktu itu. Demikian juga dengan Pak Profesor Henry Subiakto yang menjadi ahli dari kami. Jelas betul Undang-Undang ITE itu namanya dulu IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Itu dibuat untuk kejahatan komputer, computer crime, dan kejahatan dengan komputer, computer related crime. Jadi kejahatannya itu harus ada di dalam komputer atau perangkat elektronik. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya Mas dan saya, ya, saya bertransaksi dengan Mas. Kemudian saya kirim, Mas, aku udah bayar ya 1 juta. Saya kirim, gitu. Tapi saya sebenarnya transfer 100.000. Saya ubah angka 100 bukti berhasil. Diedit berarti. Saya edit. Itu namanya kejahatan elektronik. Nah, bahkan ketika itu seolah-olah saya anggap sebagai asli, sebagai bukti otentik, itu melanggar pasal 35. Meskipun sederhana, saya bisa kena 8 sampai 12 tahun, Mas. Karena apa? Karena itu mengubah satu bukti elektronik. Atau kejahatan yang pernah terjadi ketika muncul Undang-Undang ITE itu dulu alasannya adalah tahun 2004, pemilu terbuka kita pertama kali, pemilu langsung, itu ada pengubahan atau hacking terhadap situs-situs pemilu. Waktu itu situs partai politik berubah jadi partai nangka, partai jabu, partai apa gitu. Ada orang yang menghack itu. Jadi apa? Artinya data itu benar-benar berubah. Bukan hanya tampilannya. Nah sekarang yang terjadi pada kasus Jokowi ini, katanya Jokowi punya ijazah, katanya. Itu berubah enggak? Enggak. Yang berubah tuh hanya tampilan yang katanya itu scan ijazah milik Jokowi yang diupload oleh seseorang namanya Dian Sandi Utama, kader partai itu, ya Partai Gajah. Partai Gajah itu artinya partai nggak punya ijazah. Nah, itulah. Nah, kemudian kalaupun itu dijadikan bukti, Mas, saya hanya melakukan analisis terhadap bukti yang dimiliki oleh Dian Sandi itu. Yang diupload itu. Yang saya upload. Ya, saya juga nggak pernah upload. Dian Sandi yang upload. Dian Sandi. Saya hanya menunjukkan gambar dari Dian Sandi itu saya tunjukkan di acara TV malah. Misalnya Rakber atau acara TV sebelah ya. Apakah itu ILC atau kayak itu mana. Atau di podcast orang. Saya tidak pernah masuk dalam klausul yang disebutkan di pasal 32 ITE. Karena di pasal 32 ITE itu harus orangnya sendiri yang mengupload. Di situ ada yang namanya mentransmisikan. Saya nggak punya akun, Mas. Saya nggak punya akun X, nggak punya akun Facebook, nggak punya akun yang bisa saya gunakan untuk itu. Jadi artinya saya nggak bisa kena. Yang harus kena memang respon, kalaupun dia kena. Karena dia ada di Bali G Academy, di mana itu banyak banget. Dan itu semua dakwaan yang ada itu digunakan untuk mendakwa Dr. Tifa dan juga saya kemarin. Makanya Dr. Tifa kemarin pembelaannya benar. Bukan saya pemilik Bali G, bukan saya. Dr. Tifa itu hanya menyampaikan sama di acara Rakber. Kami dipandu Mas Aiman. Gitu. Nah, acara Rakber pun itu nggak boleh sebenarnya acara TV itu tiba-tiba dijadikan ditersangkakan begitu. Harus melewati Dewan Pers dulu. Karena kita punya Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 ya tahun 99. Jadi itu harus pakai dulu. Nggak boleh seenaknya tiba-tiba kami kena ITE. Jadi boncos banget Mas ini. Jadi itulah makanya kami pra-peradilan kan. Apakah buktinya itu sesuai dengan undang-undang atau enggak?
sudah dipanggil belum Dewan Pers? Ada bukti nggak kalau dengan Dewan Pers yang dipersalahkan adalah narasumber? Nggak pernah ada sejarahnya. Ya narasumber itu disalahin. Ya itu biasanya nanti Dewan Pers itu mengadakan yang namanya dipanggil, dimediasi. Kalau ada pihak yang berkeberatan, kemudian dicari. Dan seorang host atau presenter itu sebenarnya wajib juga untuk melindungi ya acaranya, melindungi juga narasumbernya. Dari situ saja sudah pasti nggak kena. Yang kedua adalah ketika saya melakukan analisis. Mas gini, misalnya saya ibaratnya melakukan pemeriksaan ya. Ini pakai analogi medis lagi. Saya melakukan pemeriksaan terhadap ibu-ibu yang misalnya mengandung. Kemudian kita USG, ultrasonografi. USG sekarang kan canggih banget. Sampai muncul berwarna, sampai muncul 4 dimensi. Kemudian di situ dianalisis, diprint. Kemudian dari situ diputar sehingga nampak bayinya itu bisa lebih kelihatan. Oh ini cowok, karena bisa kelihatan seksnya gitu ya, seksnya, kelaminnya. Apakah saya melakukan analisis itu bisa dianggap merusak bayi yang ada di kandungan? Kan enggak. Ini adalah analisa. Ini error level analisa ini, kecuali saya melakukan misalnya yang namanya operasi terbaru sekarang, namanya laparoskopi. Laparoskopi sekarang itu tidak perlu kita belek Mas. Tapi cukup 3 titik, 1, 2, 3. Kemudian dokter itu memasukkan alatnya, kemudian dilihat di situ. Nah kalau itu pun meskipun menggunakan elektronik bisa dibuat kita melakukan tindakan. Itu pun kan tujuannya untuk menyembuhkan. Gak ada laparoskopi untuk membunuh ibu kan gitu. Gak ada atau membunuh pasien. Nah dari situ saja udah boncos penggunaan undang-undang ITE-nya tidak cocok. Undang-undang ITE itu digunakan untuk menangkap hacker yang mengubah situs-situs tadi. Karena dulu kita nggak punya undang-undang ITE, kemudian untuk melakukan transaksi elektronik, makanya pasalnya kemudian tujuannya kalau ada orang mengubah transaksi jadi besar, jadi 8 tahun, 12 tahun. Lah kalau kita mengubah, sebenarnya bukan mengubah ya, kita adalah melakukan penelitian ya atau melakukan analisis terhadap itu, nggak salah. Respon pun kalau mau dikenakan itu harusnya dia juga nggak kena. Kalau untuk pasal 35, karena dia hanya melakukan analisis, fontnya tidak sesuai. Tapi kalau mengupload, responlah yang mengupload. Dian Sandi juga mengupload. Harusnya mereka yang kena Mas, bukan kami yang kena. Tapi kan respon udah RJ, jadi udah gak bisa kalau kena. Nah RJ pun nanti akan kita pasalkan. Gini, namanya RJ, Restoratif Justice, itu kan permohonan maaf seseorang. Tujuannya apa? Untuk akhirnya dilakukan SP3. SP3 itu kependekan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan. Yang dihentikan itu penyidikannya. Saya respon Dr. Tifa, kemudian juga dulu ada Egy Sujana, Damai Lubis, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Bu Kurnia Troy. Itu 8 orang ini, bahkan awalnya 12 orang yang dilapor. Dalam satu LP yang sama. Dalam satu penyidikan yang sama. LP kami 1 Mas. Kalau LP-nya 1, suratnya dihentikan. Yang berhenti 1 atau 8? Harusnya semua. 8 berhenti. Nggak tapi boleh nyatanya, nah makanya itu yang tidak sesuai. Makanya ngambil langkah pra-peradilan. Betul. Nanti itu pun akan mungkin akan kita praperkan lagi. Dan ini nggak mungkin dilakukan di pengadilan pokok utama. Karena pasti akan itu udah lewat gini-gini. Nah, kan kalau praper mungkin Mas. Sebelum praper itu artinya sebelum masuk peradilan yang sesungguhnya. Semua bukti syarat-syarat itu bisa dibedah. Dan inilah termasuk. Jadi yang namanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, itu adalah suratnya berhenti. Kalau suratnya sudah berhenti, harusnya sudah nggak ada lagi penyidikannya. Semua harus berhenti, kecuali muncul surat perintah baru. Sprindik baru, sprindik yang kemudian atas nama saya sendiri, atas nama Dr. Tifa sendiri. Jadi kalau dulu harusnya, ketika tadi SP3 yang pertama, untuk Egy Sujana dan Damai Lubis, harusnya ini adalah semuanya, kemudian yang ini 2 di stop, yang 6 dibuatkan lagi misalnya LP baru. Nah baru itu boleh. Faktanya enggak, tetap pasti pakai 1. Dan yang lebih menarik lagi, ini memang banyak boncosnya Pak. Dulu ketika saya dan ke-7 teman yang lain itu kemudian diperiksa, dipanggil untuk menjadi saksi awalnya sebelum menjadi tersangka, kami itu diundang dengan satu lokus ya, satu lokasi. Peristiwanya dengan satu tempus juga, satu tempat, satu waktu, lokasi dan waktu yang sama. Waktu itu tertanggal 26 Maret 2025. Menariknya Mas,
tanggal 26 Maret 2025 itu lagi bulan puasa. Saya lagi acara buka bersama dengan komunitas yang lain, dengan komunitas otomotif Oke. di rumah makan di daerah Kemang. Oke. Nggak ada di lokasi itu. Itu ternyata konferensi pers di tempatnya Egy Sujana. Ada beberapa orang di situ, harusnya orang-orang itu yang kena. Lah kok saya tiba-tiba diikutkan ke situ, kan konyol juga. Itu sebenarnya sudah kami jawab bahwa saya tidak ada di situ. Tapi kebetulan kan memang di antara 8 itu ada yang di situ kan. Jadi dianggap perkara jalan terus. Oke. Jadi kami itu hanya akhirnya jadi tersangkut-sangkut. Ibaratnya kita ada 3 orang mas. Lagi jalan-jalan. Kemudian ada 1 orang yang tiba-tiba bergabung nggak kenal. Terus ketemu orang lain, orang ini membunuh orang. Dus gitu. Kita kan kena bertiga karena dianggap jadi saksi. Terus tiba-tiba dia dapat RJ. Yang bunuh ini. Ya dapat restoratif justice. Yang kena getahnya sisanya. Kita kan sisanya. Kita yang dituduh membunuh. Itulah yang terjadi pada kasus ini. Jadi orang yang benar-benar melakukan press conference pertama kali TPUA itu Egy Sujana dan Damai Lubis itu sudah hilang ya gitu. Kemudian dia lewat, ternyata yang lain-lain itu malah justru yang kena. Oke. Kemudian kasus respon juga sama. Yang kemudian banyak yang melakukan 1.000 triliun % palsu gitu. Bahkan mengatakan Nusa Kambangkan Jokowi. Itu respon. Oke. Yang bilang gitu. Jelas betul tuh jejak digitalnya ada. Dia bilang ijazah skripsi Jokowi itu hanya seperti toilet paper. Ya hanya seperti kertas toilet ya untuk cebok gitu. Itu dia yang bilang. Dan itu masih ada di Twitternya dia, masih ada di X-nya dia semua. Bahkan dia mengatakan kalau ini palsu. Ini dia juga tidak hanya Jokowi, dia juga nyerang Gibran. Semua ada di situ. Lah kok tiba-tiba dia dimaafkan? Kita yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap statement dia yang soal penghinaan itu. Enggak ada. Saya sejauh ini enggak akan mau bilang kalau Nusa Kambangkan ini kemudian dia hina-hina petugas banyak loh. Dia akan penjarakan Tito Karnavian gitu dia bilang gitu. Muhammad Al-Azhar gitu, Krishnamurti. Itu respon semua. Iya, kata-kata harusnya kembali ke orangnya, kembali ke pelakunya. Jangan kemudian malah makanya Dokter Tifa kemarin protes betul dalam eksepsinya. Ini tuduhan ini atau dakwaan ini dijatuhkan kepada Dokter Tifa yang Dokter Tifa itu tidak melakukan itu. Betul. Dokter Tifa memang nggak melakukan itu gitu loh gitu. Saya juga tidak. Loh kok enak aja kok kami dibebani yang pelakunya perilakunya si dokter palsu omon-omon itu gitu loh. Ya. Makanya akhirnya ngambil pra peradilan. Iya, supaya kita ini menjalankan itu dengan dengan hati-hati dengan cermat. Oke. Meskipun ada juga orang bilang, "Mas, berarti kan sebenarnya Mas ini hanya melakukan tindakan untuk apa? Colong start atau apa?" Bukan colong start, untuk memanjangkan peristiwa gitu ya gitu. Jadi mau dibilang wah ini mainnya panjang gitu ya gitu. Gak mau main cepet, gak mau main pendek gitu. Nah saya kan juga bilang ya itu terserah kita kan. Mau mainnya kayak apa. Ya kan kita berhak. Punya strategi. Iya ibaratnya gini ya mas. Kita mau pendek, mau main panjang. Ya itu terserah kita mau pendek atau apa nih? Ini mau main pendek sama mau main panjang. Selalu ada yang di bawah ya Bang Roy. Itu terserah kita. Ya. Itu jadi kan. Iya kan mau main pendek mau main panjang simsalabim. Nah itu terserah kita. Wong kita yang mau didakwa kok. Jadi kan kita harusnya ya kita smart lah. Tuhan itu mas, Allah itu memberi kita otak itu untuk kita cerdik gitu loh. Cerdik dan berpikir. Jangan sampai kita terus mau kemudian diserang, oh pokoknya peradilan masuk. Yang mau diadili aja, yang melaporkan aja belum tentu datang kok. Ini benar loh. Iya, sekarang kan sudah mulai tuh para lawyernya udah menggunakan berbagai cara ya. Dia kemudian malah mengatur supaya nanti bisa juga pakai Zoom saja. Lawyernya Pak Jokowi. Iya. Oke. Iya, jadi belum tentulah Jokowi itu hadir di sidang. Tapi kemarin katanya mau datang, ada statementnya Bang, mau nunjukin ijazah katanya SD, SMP, SMA sama S1-nya. Sering dengar gak perkataan? Apa tuh? Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Kiri tapi kanan. Kanan tapi kiri. Udah dia gitu aja. Dan mau menunjukkan gimana dia bisa menunjukkan. Sekarang ijazahnya katanya sudah diserahkan kepada Polda. Oke. Jadi dia cukup beralasan. Saya nanti Zoom saja. Zoom nanti saya minta jaksa untuk menunjukkan. Udah terbaca lah caranya. Bahkan ada yang lawyernya juga ada yang bilang Pak Jokowi sudah menandatangani kok berita acara pemeriksaan dan dibawa sumpah
Jadi nanti cukup kalaupun ada sesuatu itu nggak perlu dihadirkan. Beliau juga sibuk katanya mau roadshow. Lah ini malah acara politik diutamakan dibandingkan dengan dia harus menjadi Tapi pelapor. akan menjadi bumerang juga kan kalau Sangat. misalnya Pak Jokowi tidak hadir Ya. dalam persidangan itu. Bahkan kami akan minta kalau dia tidak hadir secara fisik secara langsung, Mm-mm. ya perkaranya harus gugur, harus batal demi hukum. Yang Oke. namanya pelapor saksi itu harus hadir, Pak. Harus, ya gitu. Itu kayak ini kayak adegan G30 SPKI lagi. Ya. Apa tuh? Jadi ketika Pak Harto mau melepaskan dia tidak ditunjuk waktu itu dengan Jenderal Pranoto gitu. Pranoto, kamu yang menjadi pimpinan Angkatan Darat. Terus Pak Harto bilang, wah kalau saya begitu saya nggak usah tanggung jawab. Oh, itu tugasmu Harto, harus gitu. Nah itu sama, harus hadir ya sebagai seorang yang melapor, dia harus hadir. Tapi kan itu dia akan jawab nanti, kan hadirnya bisa pakai Zoom. Nah nggak boleh, Oke. harus hadir fisik. Tapi kan dia bisa beralasan, lah buat apa saya hadir fisik? 2 ijazahnya sudah dibawa oleh Polda waktu itu dan harusnya sudah diserahkan kejaksaan. Tapi ini ada yang menarik. Ketika kami memeriksa barang-barang bukti yang nantinya, meskipun sampling ya, akan digunakan nanti pada saat sidang di Kejaksaan Negeri ya pada tanggal 22 Juni. Saya Dr. Tifa kemudian dengan 4 kuasa hukum ya 2 dari saya, 2 dari Dr. Tifa, yang dari Dr. Tifa itu Pak Al-Katiri dan Pak Ramdansyah, dari saya itu Pak Gafur Sangaji dan kemudian Pak Refli. Itu kita lihat barang-barang buktinya itu harusnya kan kalau yang paling penting itu ijazah. Ijazahnya nggak ditunjukkan itu alasannya nanti Pak kita ijazah itu barang bukti utama. Mestinya ijazah itu secara khusus ada mapnya atau secara eksklusif gitu ya. Ini loh. Enggak, malah kami menemukan itu ada legalisasi ijazah baru. Tahun 2025 lagi. Bulan Agustus. Untuk apa nih lagi? Nah, makanya emang Jokowi daftar kerja lagi di bulan Agustus 2025. Ya. Lucu banget ini. Jadi ada legalisasi baru atas nama cap dan tanda tangan Dr. Sigit Sunarta. Sigit Sunarta itu dekan baru. Oke. Satu. Lucu lagi ada mesin ketik. Mesin ketik yang kayaknya tuh mau seolah-olah tuh mesin ketik kuno. Ya kan ada nanti ada skripsi pakai mesin ketik. Tapi saya lihat mesin ketiknya ini agak baru nih, mungkin baru beli dari Jalan Surabaya atau mana gitu ya. Gitu. Jadi udah dibersih-bersih. Mesin ketik itu ini unik Mas. Kalau komputer misalnya kita ngeprint ya, apalagi dengan mesin inkjet atau apa, bisa mirip hasilnya. Jadi mesin cetaknya tidak sama pun bisa mirip. Ya asal filenya sama, mesin komputernya beda aja, printernya beda aja, itu bisa mirip. Tapi kalau mesin ketik Mas, sesama mesin ketik yang sama pun, saya dan Mas Sam sama-sama ngetiknya hasilnya bisa beda. Karena ketika ketukannya itu beda. Kan ketukannya ketukan manual itu, yang cetak. Cara kita mengetik ya, ada orang yang bisa mengetik 10 jari. Tapi kalau yang 10 jari dengan orang yang mengetik 11 jari, 11 itu ini kanan kiri. itu pasti mantep yang 11 jari. Karena kalau 11 jari itu tekanannya cetak. Maksudnya tintanya lebih terlihat. Lebih terlihat. Kalau yang 10 jari, tombol QWERTY, huruf Q, huruf B, huruf E, T, Y yang ada di sini. Itu pasti akan lebih lemah ketukannya. Karena tangan kita ini nggak sama dengan tangan kanan. Betul. Pasti yang ada di sini spasi sama AA ini lebih jelas. Belum tentu juga mesin ketik itu apalagi kalau berbeda. Lengkungan tuasnya itu pun bisa sama. Kadang-kadang dia naik turun gitu Mas. Nah, makanya nanti kalau memang itu yang akan dipakai, kita akan suruh Jokowi ngetik di situ. Iya, coba ngetik skripsinya, diketik sampai sekian puluh halaman itu. Coba sama enggak nanti? Kalau dia enggak mau, wah kita protes. Makanya Jokowi bisa takut untuk hadir. Karena dia bisa kita paksa untuk melaksanakan itu. Jadi Bang Roy tidak yakin kalau misalnya Presiden Jokowi itu akan presiden ke-7 bakal datang. Enggak datang. Tapi kan kalau dia maju pun ibaratnya apakah nunjukin ijazahnya? Justru itu, dia pasti akan banyak dalih lah. Orang ini banyak dalih lah. Kita tahu lah cara ngelesnya kan luar biasa. Dulu bilang kalau di kantong saya ada 11.000 triliun. Ternyata utang kita yang 11.000 triliun. Di kantong kiri ada sekian triliun. Ternyata yang sekian triliun itu ada di brankas yang kemarin dibobol di Cipete itu. Nah, ini kasus lain. Ini kasus lain ya. Gitu. Bukan triliun. Kalau yang ada di Cipete itu miliar. Oke. Yang triliun itu hutang anaknya. Hutang Kaisang itu ya. Itu sekian triliun itu. Itu ada itu di situ gitu.
Tapi kalau ngomongin soal apa namanya pra peradilan juga, tapi kan Ya. yang menarik itu yang pertama, kalau nggak salah ya Bang, boleh diralat Ya, kalau ya, saya ya, salah. ya. Itu kan Dokter Tifa kemarin juga sempat ngajuin pra peradilan, Iya. tapi kan dicabut. Betul. Nah, kalau misalnya banyak yang berargumen tuh, oh ini pecah kongsi nih Enggak, pasti gini, berbeda. gini. Justru kami itu berkomunikasi dengan sangat baik. Oh, Iya, Oke. terbukti 2 kali persidangan Dokter Tifa dan kebetulan saya bisa hadir, saya membersamai, ya itu saya hadir langsung di sidangnya Dokter Tifa dan saya tahu persis kenapa Dokter Tifa mencabut. Jadi ceritanya kan ketika kami ditangkap waktu itu, kuasa hukumnya Dokter Tifa langsung mengajukan pra peradilan, Oke. ya. Dan justru ketika kami masih dirawat di rumah sakit, saya dan Dokter Tifa melalui kuasa hukum ya, karena kami nggak ketemu gitu, beda kamar. Kemudian saya menitipkan pesan kalau kuasa hukumnya bilang ke saya, Pak kami Dokter Tifa maju praper loh. Waduh hebat dong. Tapi prapernya ternyata adalah praper untuk penangkapannya Dokter Tifa saja. Oke. Nah saya kemudian memajukan untuk yang penahanan, penggeledahan. Dokter Tifa nggak majuin itu. Sehingga ketika memang sudah tidak ditahan penangkap, Dokter Tifa nyabut itu. Karena dia nyabut, kemudian perkara pokoknya sudah terbit nomornya, ya perkara pidana nomor 301 dan saya nomornya lebih dulu nomor 300. Oke. Dokter Tifa kelihatan tidak mengajukan praper lagi, jalan. Oh. Sedangkan saya begitu hari Senin itu sebelum masuk ke kejaksaan kami ngajukan praper. Maka sesuai dengan KUHP yang baru, ya praper saya harus ditunggu sebelum perkara pokoknya masuk. Oke, tapi kemarin kalau misalnya dari kuasa hukumnya Dokter Tifa tuh bilang Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 nggak perlu ditahan. Presiden ke-7. Iya, Presiden ke-7. Bekas presiden. Mantan ya. presiden. Bekas. Oke, nah katanya nggak perlu ditahan, yang penting menunjukkan ijazah aslinya. Setuju? Apa gimana Bang Roy? Kalau itu dari kuasa hukumnya Dokter Tifa? Orang itu sekali lagi ya, bekas presiden itu lamis. Lamis itu apa? Lamis itu apa? Lamis itu istilah Jawa. Orang yang dikatakan berkebalikan dari asli. Dia itu pengen ditahan. Nah, yakin. Wah, makanya kan penahanan itu kan orang yang bilang itu kan hadiah ulang tahun bagi dia gitu loh. Iya kan? Oke. Ketika kami ditahan itu gitu suruhnya. Tapi kan alhamdulillah ya. Ada rahmah yang besar sekali yang akhirnya kan kami tidak pernah ditahan. Ya kan gitu. Dan makanya ketika kemudian kami tadi mempermasalahkan juga soal ada RJ, itu kan juga sama. Jadi ibaratnya gini, ada kita tuh menggunakan jalan yang berbeda. Oke. Dan meskipun ada orang lain yang kemarin sempat menempuh cara-cara RJ, kemudian ada cara-cara mereka dapat SP3. Kalaupun nanti harus di SP3 kan, Oke. saya tidak pernah minta itu sebagai RJ. Tapi SP3-nya itu terjadi karena apa? Karena memang konsekuensi hukum yang membuat itu. Jadi misalnya memang harus begitu, kayak pra peradilan. Jadi konsekuensinya ketika surat-suratnya tidak lengkap, tidak proper, salah atau cacat formal, ya harus dihentikan. Nanti misalnya kita gugat atau kita mohonkan pra peradilan untuk pasal 32, misalnya juga nanti ada pasal yang lain yang kita mohonkan. Ya kalau ternyata itu kami menangkan, insya Allah ya berarti memang ada cacat formal yang ada dan kami tidak mau kemudian hanya dikejar-kejar kayak kerbau gitu ya, dipacu-pacu, ayo masuk sidang. Kok kami dipaksa masuk sidang? Wong dia sendiri belum tentu hadir di sidang, kok kami dipaksa masuk sidang, kok kenapa gitu loh Mas. Oke. Gitu. Kemarin kan pra peradilan pertama tuh menang. Ini Ya. pra peradilan kedua. Alhamdulillah. Ya, Pra peradilan menang kedua tuh lagi kita berjalan. ya. Tapi kemarin juga dari Sekjen Pradi Bersatu kan bilang jangan legowo dulu, nanti saya bakal bawa seorang Roy Suryo ke Bui kayak gitu. Itu komentarnya seperti apa, Bang? Makanya orang tuh belajar hukum Mas. Gimana cara bisa membawa saya ke Bui? Mereka katanya akan menyurati Mahkamah Agung katanya. Iya. Ya katanya. Silakan surati. Ini perintah undang-undang. Yang namanya pra peradilan itu harus didahulukan dibandingkan dengan pokok utamanya. Belajar lagi lah, ada di antara mereka kelompok mereka yang kuotanya senior ya, inisialnya CI itu ya, CS sorry. Oke. CS. Pra peradilan pertama, wah dia datang, kemudian interupsi. Loh malah kalau mau interupsi itu hari Kamis. Di Ayus ya sama Mbak Aya Nufus ya, bukan di sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau Rakber tuh Selasa atau Rabu ya gitu. Itu dia mau interupsi di belakang, loh dia maju. Kemudian dia mau menjadi termohon intervensi. Diketawain sama hakimnya, benar-benar diketawain. Dia bilang, "Pak, ini masalah kalau ada termohon intervensi itu adalah di perdata.
ini pidana Pak itu. Aduh, terus dia keluar sampai malu. Memang tidak dimohonkan. Orang bukan bagian dari termohon, bukan juga termohon, turut termohon kok tiba-tiba maju ke depan. Tadi saya tunggu lagi, siapa tahu datang lagi. Gitu. Enggak, ternyata dia udah malu, nggak mau datang. Padahal orangnya tadinya katanya mau somasi saya. Malu sendiri. Akhirnya kemarin dia di podcast bilang, saya nggak somasi lah. Gitu. Karena buat apa gitu. Alah buat apa, malu. Sama dengan yang ini. Siapa yang tuh? Katanya mau mengajukan itu, yang ya lah. Lebih lucu dari Sri Mulat lah. Ngajuin apa sih Bang? Itu yang katanya mau lapor ke Mahkamah Agung. Oke. Supaya saya ditahan. Mahkamah Agung kok bisa menahan, apalagi gitu loh. Sudah pokoknya, tapi nggak apa-apa lah. Ini hiburan bagi rakyat Indonesia, jadi lebih lucu dari Sri Mulat. Dan memang dia mirip-mirip pemain Sri Mulat kan, gitu. Itu kata Bang Roy ya? Kata saya. Saya akrab dengan dia, jadi nggak apa-apa, santai aja ya, gitu. Tapi kalau ngomongin yang satu ini Ya. nggak lucu Bang. Apa Kemarin sempat dengar-dengar Bang Roy katanya dapat ancaman. Benarkah ada ancaman sampai pembunuhan kayak gitu Bang? Sebenarnya kalau ini apa nggak kebalik, ya? Justru sebenarnya yang saya dengar itu adalah katanya Egy katanya. Oke. Egy katanya diancam seseorang yang kemudian orang itu ngaku orangnya Roy Suryo. Ih, jahat banget saya kalau begitu. Saya tidak sejahat Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Karena kalau Rangga itu dibilang oleh Cinta, Rangga kamu jahat. Nah, itu. Enggak lah, enggak ada. Tapi kalau ancaman itu terus terang ya Mas. Setiap orang memang tidak ada yang bisa melenggang bebas. Tapi saya tentu tidak perlu harus cerita panjang dan buat apa ya. Kemudian saya harus menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi buat Egy nggak usah lah nyalain orang lain. Apalagi nyalain saya. Potongan kayak gini nggak pot. Kalau memang itu ada orang yang ngaku orang saya. Tuntut dia. Tangkap dia, katanya punya nomornya. Ya kan? Katanya sudah bisa dilacak. Ya kalau belum bisa lacak saya bantu lacak deh nanti. Ya dengan CDRI itu ketemu dengan Call Data Record Information. Nanti akan ketahuan BTS mana dia. Dia ngaku-ngaku itu atau enggak, nanti ternyata dia cuma ngaku katanya orangnya sendiri. Kan dulu juga pernah gitu. Siapa itu yang sok ngaku-ngaku lawyer, tapi lawyernya palsu, avokat palsu ya, dia punya kartu avokat dan dia tunjukkan ternyata bukan avokat, si Aswan itu ya. Nah itu kan juga sama, seolah-olah dapat WA waktu itu dari dokter Tifa. Ketahuan yang bikin WA siapa, malu dia gitu loh, karena ketahuan itu siapa yang bikin dan kemudian seolah-olah dia komunikasi dengan Pak Al-Katiri. Tapi kalau dari Bang Roy Suryo sendiri nerima ancaman itu Bang? Gini, ancaman itu bisa juga kita rasa, ini terus terang, ini bukan acara infotainment ya. Tapi ancaman itu bisa juga dari yang kasat mata dan juga yang tidak kasat mata. Ancamannya seperti apa Bang? Adalah pokoknya. Saya kebetulan hidup dan lahir dari lingkungan seperti itu. Saya bisa tahu apa-apa yang pernah menyerang quote and quote saya. Dan itu pernah tertangkap CCTV di rumah ya, udah semacam apalah. Kalau orang pernah baca dulu, masa baca nggak cergam paling terkenal karangan George Remy, karangan Herge, judulnya Tintin. Oh belum saya belum. Tapi artinya pernah dengar ya Tintin. Oke. Nah Tintin tuh ada yang judulnya 7 bola ajaib. Nah itu saya pernah dikirimi kayak gitu. Oh. Bola api. Berarti bukan melalui pesan singkat atau Enggak, misalnya langsung? kalau pesan singkat ke saya namanya kalau dalam istilah peribahasa daerah itu kutuk marani sunduk. Apa tuh artinya? Kutuk tuh anak ayam mendatangi pemukul. Kalau berani-berani kirim WA ancaman ke saya. Dalam waktu singkat pasti akan ketahuan. Dan dan banyak kalau yang namanya ancaman itu bukan berarti ancaman fisik ya. Gangguan terhadap sifatnya remeh-temeh pun banyak. Kalau pembunuhan yang tadi saya tanya ini tuh? Enggak lah, itu enggak ada. Ya, pembunuhan karakter ya. Oke. Banyak pembunuhan karakter saya, katanya saya itu jahat, katanya saya enggak ngasih duit, katanya saya ijazahnya juga palsu. Gimana bisa orang yang berijazah palsu nuduh saya ijazahnya juga palsu? Aduh. Orang yang enggak punya kartu atau basnya dibukukan ya. Berita acara sumpahnya dibukukan. Orang bisa tahu lah siapa itu yang basnya dibukukan. Itu nuduh saya macam-macam. Aduh, parah deh pokoknya. Tapi alhamdulillah dan juga insya Allah kalau soal pembunuhan sih enggak. Oke. Bahwa yang aneh-aneh itu juga, kalau yang aneh-aneh yang istilahnya adalah yang lucu-lucuan, itu malah kita pakai sebagai lucu-lucu kok. Oke. Kan ada orang dulu yang takut ya, tuh takut kalau misalnya kita maju itu dengan setan-setan yang kecil-kecil. Nah setan-setan kecil-kecil itu Mas pernah dengar kan istilahnya adalah TUYUL,
Itu dulu ada filmnya itu di grup ini sejaban dulu. Tuyul dan Mbak Yul. Oke. Ya, nah ini Tuyul tuh juga ada kayak gini nih ya. Ada ini. Apa tuh tulisannya? Ini tulisannya adalah Tiga tiga tuyul beda nasib ketika SP3. Ini dulu ketika Tiga tuyulnya tuh siapa? ya siapa lah, pokoknya baca kisah saya ya. Dulu ada yang 2 sudah dapat ya, kemudian satu lagi nyusul, tapi yang satu nyusul ini harus bikin buku lah, harus nipu lah, harus apalah, harus pokoknya sampai namanya terhina sehina-hinakan. Nah ini dia ngumpet sendiri di belakang nih. Tuyul bergerak dokter palsu. Bang Maka Roy. kita nikmati aja. Saya nikmati aja kayak gini. Jadi kalau misalnya nih, Mas Sam, ada orang bilang, saya melakukan serangan teluh. Oke. Teluh Sunda apa atau teluh Tomini, nah gitu. Atau saya kirim, ya kita ketawain aja. Ya, alhamdulillah, saya masih percaya di atas langit ada langit, dan di atas langit yang tertinggi itu ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir Bang Roy, kalau ngomongin soal dapat ancaman, mau itu bentuknya fisik atau ancaman dalam bentuk apapun, akankah melakukan RJ? Sama sekali tidak. Dari awal ya, alhamdulillah Dokter Tifa juga menyampaikan jawabannya sama. Dan itu saya appreciate kepada sidang pertama, saya tepuk tangan yang paling keras itu. Ketika saya akan tetap melakukan eksepsi yang mulia, kata Dokter Tifa, dan saya akan lawan. Wah itu bahas persis. Saya akan lawan gitu. Itu kan ada yang gitu kan. Dihina saya akan lawan. Disuruh juga ijazahnya, saya ngumpet. Itu kalau Dokter Tifa enggak akan lawan. Makanya tawaran RJ itu udah berkali-kali ya, dari segala sisi. Mau dikasih sesuatu, mau yang diancam, ketika di kepolisian, ketika di kejaksaan, bahkan di pengadilan kemarin Dokter Tifa juga lihat. Insya Allah saya tidak akan mau melakukan RJ kecuali yang bersangkutan justru RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaflah kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bersangkutan siapa? Yang lapor lah. Oh, yang lapor. Yang lapor. Makanya kalau lapor itu jangan bentar-bentar lapor, ya. Kok lapor kok cuma sebentar. Gitu. Jadi jangan bentar-bentar lapor. Bang Roy Suryo, terima kasih sama-sama, sudah hadir di Deep Talk. Ya, itu tadi perbincangan kita Sobat Ayus dari Deep Talk with Syam Hakung kali ini. Terima kasih udah nonton. See you di next episode.